Mayor Teddy. Ups, salah. Letkol Teddy. Ini sekarang menjadi polemik karena menjadi pembicaraan semua orang. Dianggap bukan penobatan ya, bukan pengangkatan ya. Naik pangkatnya beliau ini tadi itu dianggap terlalu cepat dan syarat dengan nuansa politik. Rekan-rekannya yang saat ini mungkin masih menjadi kapten, ini mungkin perlu 6 atau 8 tahun untuk mengejar apa yang diperoleh oleh Letkol Teddy Indrajaya hari ini. Tapi apakah ini sebuah polemik yang akan berakhir dengan buruk, ataukah ini malah akan sebagai sebuah tanda akan terjadi sesuatu di depan nanti? Mari kita akan coba lihat. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apakah kalian setuju saat Mayor Teddy ini dinaikkan jabatannya menjadi Letkol Teddy? Dan mengapa orang-orang mempermasalahkan? Dan apa kaitannya dengan dwi fungsi TNI yang dulu pernah dilakukan di Orde Baru dan dihapuskan saat reformasi? Keriuhan atau mungkin banyaknya orang-orang yang bertanya tentang kenaikan atau mungkin improve jabatan dari seorang Mayor Teddy ke Letkol Teddy ini banyak menuai polemik karena selain memang beliau ini orang terdekat dari sosok presiden sekarang ini Pak Prabowo, di satu sisi sejak awal jabatan seorang Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet itu juga menuai banyak pro kontra, yang mana jabatan beliau sebagai sekretaris kabinet ini dinilai sudah bukan mencoreng tapi melewati batas dari undang-undang TNI yang berlaku. Offside dia ya, dari undang-undang TNI yang berlaku. Sekarang ditambahin pula pangkatnya. Banyak orang yang tiba-tiba kok begitu gitu? Apa karena dia orang terdekat presiden atau seperti apa? Menurut Mas Darko seperti apa? Saya pernah bahas di konten saya sebelumnya. Cuman kalau bahasa Inggris simpelnya, maaf kalau saya salah tapi betulkan kalau saya salah. Desperate times calls for desperate measure. Atau ini pernah didalilkan oleh Bapak kedokteran yang mengatakan bahwa dalam kondisi yang darurat, maka hal-hal di luar protokoler, di luar protokol itu sah-sah saja untuk dilakukan. Nah, kita sepakat dong bahwa saat ini kondisi ini darurat. Dengan kondisi geopolitik di luar negeri yang nggak bisa kita prediksikan, sesuatu yang pasti itu sekarang menjadi tiba-tiba banyak yang nggak pasti juga. Apalagi kondisi Indonesia yang banyak sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang kemarin ini ada transisi pemerintahan, ada juga hal-hal ya kita tahu bahwa proksi asing ini ikut juga cawe-cawe di Indonesia dan ini nggak bisa kita nafikan. Maka apa yang terjadi di hari-hari belakangan ini adalah kondisi yang berbeda dengan kondisi di mana dulu Amerika masih nggak ditantang oleh China, terus kemudian menjadikan seorang pengusaha super kaya yang juga sakit jiwa jadi presiden mereka. Ini adalah hal-hal yang harus disikapi dan berakibat ke banyak hal yang kita juga harus melakukan sesuatu di luar kebiasaan kita. Maka kita juga harus terbiasa akan hal-hal yang mungkin di saat damai dan tenang dan gembira ini mungkin nggak terjadi. Nah, akan sulit kita mengetahui kalau kita tidak merunut ke belakang lagi. Siapa Mayor Teddy atau Letkol Teddy ini? Beliau dulu ternyata adalah ajudan dari Pak Jokowi yang terus kemudian ditugaskan untuk menemani Pak Menhan menjadi ajudannya. Dan akhirnya sekarang, ya kalau singkat ceritanya sih saya mencurigai beliau ini, curiga dalam arti yang positif ya. Sebenarnya adalah messenger atau merpati posnya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Maka dia ini dinaikkan pangkatnya bukan karena demi kepentingan perorangan atau dirinya, tapi agar tugas-tugas yang lebih besar ini bisa didelegasikan kepadanya dan dia bisa kalau kita bilang memobilisasi orang-orang dengan pangkat yang ada di bawahnya. Singkat cerita begitu yang saya lihat. Tapi banyak juga pengamat kalau kita bilang kemiliteran ya, pengamat kemiliteran juga
Ada salah satunya, sebentar. Ada salah satunya adalah peneliti dari CSIS, di mana menurut dia kenapa harus Mayor Teddy ini yang pangkatnya dinaikkan? Kenapa nggak cari orang yang pangkatnya mungkin cukup untuk mengisi posisi tersebut? Yang pertama kalian cari tahu dulu CSIS itu apa, CSIS itu apa. Terus apa keterkaitannya dengan ya luar negeri, tadi kan saya bahas tentang proxy. Oke, itu mungkin di konten berikutnya, tapi PR untuk kalian semua, kalian cari tahu CSIS itu apa. Yang kalau boleh saya jawab secara kontekstual tentang hal ini tadi, ini itu kondisi di mana semua yang terjadi selama 1 tahun ke belakang ini terekam dan benar-benar semuanya ini ada di dalam kebayangkan kalau Mayor Teddy saat dulu masih mayor ini menemani Pak Prabowo, kecuali saat dia ini mandi atau tidur. Dia nempel 24 jam. Artinya dia ini mengetahui lebih daripada orang-orang yang lain. Jadi kalau menurut saya, ekspertis Mayor Teddy atau Letkol Teddy dalam kemiliteran ini tidak diperlukan di sini. Tapi lebih kepada pengalamannya selama memberasamai Jokowi dan Prabowo, ini yang diperlukan. Dan kembali merunut kepada konteks yang tadi saya katakan bahwa dia ini dinaikkan bukan karena kepentingan pangkat untuk dirinya, bukan kepentingan pangkat kemiliteran, tapi lebih kepada dia sebagai seskap ini. Tapi ada juga yang menilai bahwasanya sebelum ke situ mungkin sindiran halus atau mungkin sindiran keras dari sosok mantan presiden atau mungkin masih presiden SBY, yang mana setelah kenaikan pangkat atau posisi Mayor Teddy ini, SBY kembali menegaskan pada pidatonya bahwasanya jika memang ada perubahan arah seorang anggota militer untuk mengabdi menjadi pejabat, alangkah lebih baiknya dirinya mengundurkan diri secara terhormat ataupun pensiun dan melanjutkan karirnya dia di kenegaraan atau mungkin jabatan publik secara terhormat. Nah, menurut Mas Denny seperti apa? Yang pertama, dia nggak cedera kayak AHY. Jadi kalau AHY nggak cedera pun mungkin dia nggak jadi politikus. Yang jadi ketum mungkin masnya, kakaknya, Mas Ibas. Nah, tapi itu pendapat saya. Tapi maksudnya di sini lebih kepada Pak SBY ini melupakan kondisi saat ini yang berbeda dengan kondisi saat beliau kemarin itu memerintah. Betul kalau beliau ini mengatakan hal itu, dan itu nggak sama sekali nggak salah. Tapi sepertinya, ini terserah kalian suka atau tidak, tapi saya melihat ke arah sana, Pak Prabowo ini masih perlu untuk merapatkan barisan kepada orang-orang yang selama ini mendukungnya. Dan mereka ini adalah TNI aktif. Jadi saya melihat bahwa Pak Prabowo di sini untuk melakukan atau mengkonsolidasikan agenda, bukan politik ya, tapi agenda pembangunan dalam kabinetnya. Ini Pak Prabowo selain mencoba untuk memastikan semua politikus ini dalam satu barisan, beliau ini ingin memastikan juga bahwa TNI ini satu barisan. Sehingga tidak akan ada perpecahan atau orang-orang yang akan mempergunakan kekuatan jabatan mereka di dalam struktur TNI ini tadi untuk mendukung satu arah politik tertentu yang di luar yang diarahkan ini tadi. Saya melihat ini ke arah sana. Dan ini sebenarnya pernah terjadi saat Pak Harto pun dinaikkan pangkatnya dengan cepat saat itu. Jadi kalau menurut saya si Pak Prabowo pun itu juga rising star. Dia naik pangkatnya dengan sangat cepat. Beliau hanya melakukan sesuatu yang dia alami dulu. Dan saat seseorang yang memiliki satu wawasan dan dia ada di dalam dilema politik yang terjadi selama 2 tahun ke belakang, ini dinaikkan pangkatnya itu tadi, ya saya pikir ini adalah, kita tahu keperluannya bukan untuk kemiliteran, tapi lebih kepada fungsi politik. Nah, apakah ini terus ujug-ujugan di fungsi ABRI? Saya pikir enggak. Di fungsi ABRI itu kalau seandainya memang kita tempatkan orang-orang ini dalam sebuah keputusan eksekutif. Jadi menteri atau jadi seseorang yang terus kemudian menentukan arah langkah jalan ini di mana. Saya melihat Letkol Teddy di sini hanyalah sebagai pengeras suara dari Pak Prabowo Subianto. Berbicara tentang sosok Letkol Teddy yang menjadi pengeras suara di dan perpanjangan tangan tentunya. Dan Pak Prabowo. Tapi Seskap, sekretaris kabinet, ini bisa diisi hingga jabatan eselon 2 atau mungkin kalau di militer ini
Maijen, Oke. bintang 2. Iya. Banyak juga para mungkin kalau kita bilang purnawirawan atau mungkin senior-senior TNI yang Setia nggak sama Pak Prabowo? Karena itu yang diperlukan. Setia nggak sama Jokowi? Karena itu yang diperlukan. Itu seharusnya menjawab pertanyaan. iya enggak bukan ada lagi enggak kenapa mereka nggak menilai gini sebenarnya kenaikan pangkat itu sah-sah saja di dalam badan kemiliteran ya atau mungkin TNI tapi kalau letkol pun sebenarnya masih kurang bahkan ada yang menilai Ya artinya sebenarnya menaikkan lagi. iya tapi kenapa nggak dinaikkan saja langsung dipurnawirawankan banyak yang menilai seperti itu jadi dinaikkan lebih lonjak lagi cuman dia langsung dipensiunkan Enggak, kalau dipensiunkan, dia bisa memerintah TNI aktif atau tidak. Karena kalau tidak, disitulah letak fungsi yang mungkin diinginkan oleh Pak Prabowo. Jadi ini sesuatu yang memang nggak bisa kita cerna dengan kondisi Indonesia nggak dolarnya 16.800 seperti sekarang ini. Ini kebayang negara kita ini kayak Jakarta yang kemarin kebanjiran. Kayak Bekasi yang kemarin itu kelelep. Indonesia ini sebentar lagi bisa saja berpotensi mengarah ke gagal sebuah failed nation. Tapi ini masih bisa dicegah dan kita bahkan akan bisa berputar balik jadi sebuah negara yang sangat maju. Sama seperti yang dikatakan oleh Radalio kemarin. Kuncinya satu, Pak Prabowo di sini harus bertangan besi. Dia harus melakukan cara agar semua yang direncanakannya ini berhasil. Lee Kuan Yew itu terus terpilih menjadi Perdana Menteri hingga usia menjelang meninggalnya. Dan sekarang pun Perdana Menterinya adalah Lee Hsien Loong ini adalah putra dari Lee Kuan Yew. Di China pun Xi Jinping itu terus terpilih dan terpilih lagi. Maka ingin saya katakan sekali lagi, tonton konten saya yang lainnya. Demokrasi ini adalah produk Barat yang mungkin saja dikirimkan untuk memporak-porandakan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Asia. Oke, ada juga yang menilai Mayor Teddy ini kan menjadi posisi sebagai seskap. Yang awalnya seskap ini adalah posisi yang tidak di bawah kemiliteran. Namun pada 2000 kemarin Pak Prabowo semenjak Pak Prabowo menjabat ini sudah mengeluarkan peraturan presiden di mana sekarang seskap ini berada di bawah sekretariat militer Presiden Republik Indonesia. Yang mana banyak masyarakat juga yang menilai atau mungkin netizen yang menilai Perpres ini terkesan memaksakan agar Mayor Teddy tetap bisa jadi seskap dan juga tetap memiliki pangkat di kemiliteran. Memang iya, itu tujuannya. So what? Apa problem lu? Apa problem kalian? Ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat dan kalian menggunakan dalil dalam kondisi damai. Hanya untuk apa? Untuk mendelegitimasi Pak Prabowo. Misalkan kalian akan bilang, tapi kemarin Ivan Seventeen juga diangkat jadi direktur perusahaan film negara. Kalau orang perfilman, ada nggak yang mau diangkat sama Pak Prabowo? Mereka nggak akan mau karena mereka takut saat mereka berpihak pada rezim, terus rezim berganti, mereka nggak dapat pekerjaan. Coba kalian tanya kepada entertainer. Saya menempuh banyak sekali resiko bersuara seperti ini. Dan banyak entertainer yang diam saja, itu bukan karena mereka itu nggak punya nasionalisme, mereka takut periuk nasi mereka hilang. Mereka nggak mau saat menyuarakan hal-hal yang saat ini mungkin saya kritis terhadap PDIP. Terus kemudian kehilangan job di PDIP dan rekanannya. Ini adalah satu hal yang nggak bisa kita lihat dari sudut kacamata yang sempit. Kita harus melihat ini sebuah konflik kebangsaan yang harus segera di-resolve atau diselesaikan. Dan di sini saya ingin menyerukan kepada Pak Prabowo. Berikutnya yang harus ditertibkan, ini adalah media atau orang-orang pribadi yang bertindak sebagai media, yang menghalangi semua proses dalam kita menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara atas nama demokrasi. Ini semua harus dijadikan sebuah, mungkin kalau kita bilang pengadilan yang khusus untuk melihat ini tadi. Kalau mereka kritis, oke, nggak apa-apa, tapi dilihat dulu semua konteksnya ini menuju kemana. Kalau membahayakan sekritis apapun dalam kondisi darurat, itu membahayakan. Kebayang nggak kalau misalkan kita naik kapal laut, tapi bayangkan kapal lautnya ini adalah kapal laut yang mungkin ya di zaman sekarang juga nggak apa-apa. Di dalam sebuah samudra tiba-tiba sistem navigasinya rusak. Sedangkan bahan bakar kita ini terbatas sekali. Kalau kita berebut pengen jadi nahkoda, terus mempertanyakan setiap langkah yang diambil oleh nahkoda, kita niscaya akan mati kelaparan di tengah lautan. Banyak juga yang melihat dengan keputusan Pak Prabowo yang seolah memaksakan untuk
Mayor Ted ini tetap berada di dua kakinya. Iya, dan memaksakan itu bagus di saat-saat seperti ini. Oke, karena saat memaksakan ini sekarang di garis bawahi, orang-orang tuh kan, kalian ini harus perang dulu. Ya bukan artinya seperti itu, tapi maksudnya yuk kita, Pak Prabowo itu tuh lebih nasionalis dibanding kalian semua. Jadi ayo kita kasih waktu, biarkan dia ini berkarya. Silakan lanjut. Iya, tapi ada potensi dengan netizen ini menganggap Mayor Teddy ini masih berada di dua kakinya dan seolah dipaksakan atau mungkin diselundupkan nih agar tetap bisa join di kabinet dan juga memiliki status kemiliteran. Nah, mereka khawatir atau mungkin banyak netizen khawatir bisa saja akan ada banyak TNI juga yang dipaksakan masuk atau mungkin memiliki jabatan publik. Nah, dan nanti ini berujung dui fungsi gitu. Saya jamin tidak akan ada dui fungsi. Saya jamin tidak akan ada TNI lain yang akan disusupkan. Karena ini itu adalah sesuatu yang nempel dengan Pak Prabowo. Maka dia harus dimodifikasi agar dia bisa menjadi perpanjangan tangan dan kaki dari Pak Prabowo yang sudah nggak muda lagi, sudah nggak fit lagi. Dan dia ini perlu melakukan banyak hal dalam kondisi negara darurat seperti sekarang ini. Tapi kalau ternyata yang tadi ditakutkan itu sampai amit-amit terjadi, ya proteslah kalian turun ke jalan. Kalau itu yang kalian takutkan. Tapi Pak Prabowo nggak akan sebodoh itu mengaktifkan dui fungsi TNI. Karena apa? Saat dui fungsi TNI tapi TNI ini tadi tidak memiliki kesetiaan pada Pak Prabowo, ini akan jadi sama juga bohong dan gali kuburannya sendiri. Makanya juga yang dinaikkan di sini adalah orang terdekat, bukan siapa-siapa yang ada di luar sana. Ini adalah sebuah langkah modifikasi, sebuah langkah yang di luar kewajaran. Tapi kita sekali lagi harus tahu, kondisi yang dialami Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Coba mengerti sesuatu ini secara konteks dan kita lihat ada konteks apa yang menyertainya. Jangan memotongnya dan terus kemudian melabelinya dengan apapun yang sesuai dengan keinginan kita. Semoga kita akan bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas dan bangsa ini selalu dilindungi oleh Tuhan untuk menuju cita-citanya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.